Mergo nikmate Allah paling dhuwur yaiku kowe tau ora ana dadi wujud. Iki mau baru kae wujud sajan to kita kasuse akeh, masalah akeh. Iku nyekseni kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Senajan to kowe dhewe mungkin ning donya ora pati kebagian. Misalnya ana wong sugih ndek miliatan, kowe dhuwitmu 5.000 delikno ning peci. Paling gak kowe ngerti Gusti, kok jenengan kuwasa tenan kok wonten tiyang gadah harta kuwat. Kondang tenan jenengan, sugih tenan. Ono wong jenengan paringi gadah harta kathah. Lah jenengan kula nggih mboten sentimen kok ngerti maslahate kula ora duwe dhuwit. Alhamdulillah. Kowe iku hebat kena ngono wali tenan. Tak daftar wali kena kelakuanmu ngono. Tapi aku gak yakin aku ngono. Malah tak kok pengiran kene ora mlete iki kadang mlarat mlete-mletene wong. Gusti, salah kula napa? Kok kula ora duwe wong ya duwe wong kok ora salah iku sapa? Termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Hasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok qadar khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Allah itu akan menindak apa yang kamu perbuat oleh hati kamu. Bima kasabat qulubukum. Sekarang begini, kamu melihat orang koruptor misalnya, punya uang miliaran, terus kamu kagum, wah enak jadi koruptor, uangnya banyak, bisa apa saja kesampaian. Kata itu adalah menjadi maksiatul qalb, hati kamu maksiat. Karena kenikmatan cara Allah ya taat, mestinya iku iri. Wih, wong kok senenge pangeran ngono, seneng sujud, seneng tahajud, wong kok senenge ibadah. Nah, cara pandang Anda yang salah ini nanti juga dihisab karena kamu mensifati sesuatu yang dibenci Allah. Korupsi itu dibenci Allah, kamu sifati enak. Maksiat dibenci Allah, kamu sifati enak. Kalau kamu orang yang baik, sifati enak ya taat. Jadi disebut walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Orang baik itu orang yang cara pandang ya baik. Orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingnya Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur gak marem, mungkin duhurku salah terus berbadiah kalau sholat meneh. Sing kula sholat duhur ora usah, saking syukur kula, iku duhur kula mangkome. Yang nanti saya duhur kula perkara ini ngene kudu kelakuane cek ngene kudu. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurangnya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, ngono pangeran ra nampa kurang ini kurang. Pangeran ora diwatak ngoten. Enggak terlalu prosedur, beruang lu sujud niate apik yo. Jangan sampai alasan-alasan yang bersifat materialistik itu yang menjadikan kita mencintai istri karena cantik, mencintai suami karena hasilnya besar. Suatu saat kalau itu berubah, kita akan masalah. Di sini agama menyarankan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kamu ngadepi zaman modern itu harus baca Quran. Quran itu diantara yang dipaparkan mimbaini farsi wadamil labanan khalison sa'ighal lisyaribin. Jadi Allah itu bisa mengelola sapi, itu kan makanannya rumput. Di tubuh sapi itu ada darah, ada kotoran, tapi sapi bisa melahirkan susu. Itu kata ulama-ulama, apapun rusaknya zaman, sebetulnya gesekan-gesekan di alam nyata ini ada kotoran, ada darah. Kalau kamu orang baik pasti tetap jadi labanan kholison. Tidak usah putus asa. Apapun zaman ini kita harus tetap jadi labanan kholison. Wong juga ojo nuruti gelo. Kalau nuruti gelo ya gelo. Nuruti gelo ya. Bojo, kanca, santri nuruti gelo ya gelo. Tapi syariat Allah ora iso mbok kalahno mbek napa? Abu Bakar sing sahabat pilihan mawon ketika gelo mbek Mista, padahal gelane serius, anak dituduh zina itu kan gelane kaya apa. Padahal garwane Nabi wis anak garwane Nabi dituduh zina. Lah kowe terima kiai dituduh mangan di masjid kok gelo biasa. Selain ya kemungkinan bener. Biasa. Apa menang kemungkinan apa? Bener, malah kudu meneng. Wong sing karuan salah wae kon ikhlas. Termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari
takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, nerima kodok qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Mane saat ini sing ditektir sugih, sing ditektir di buruh, itu nak omongan sing hati-hati. Iku cobane setan. Kena sodako, ke sodako, memang baik. Tapi ya wes, rokno pengiran titik. Sehingga sodako kita itu koyok cerita-ceritane wong soleh. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asira. Innama nut'imukum liwajillahi la nuridu minkum jazaa'au wala syukura. Aku ngekei mangan krana Allah. Aku la nuridu minkum jazaa'an. Aku ya ora kepengin diwales, ya ora kepengin dimatur nuwuni wala syukura. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik, gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh, dan itu menjadikan Allah benci. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Ya, maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah, mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Kalau piyambak berpendapat, ini zaman akhir sangune dadi wong muslim mukmin kudu syukur, kudu enjoy nyaman. Paling enggak sampai menemukan halawatal iman, manisnya iman. Ini sing sesuai dawuh Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kamu harus enjoy dengan nikmatnya Allah, enjoy dengan fadlnya Allah. Lah kula nu lagi bilang tenan. Muga-muga ditulis saleh waras. Karena zaman akhir itu repot, wong saleh iki ngoten iki. Kadang kita ini membayangkan nikmatnya orang-orang zalim. Padahal nikmat mereka akan semu. Wong nak para pangeran tenan, ape matur hajate matur Allah wa izin. Mergo liktifaihi krana ngalap cukup arif, ngalap cukup bimasiati lan kersane Allah. Wong nak para pangeran tenan, lopar lapor donga-donga iku izin. Pangeran ramal utang lapor utange, pangeran ramal di hajat lapor napa hajat iku izin. Perkarane ngalap cukup be masih ai pangeran. Fakai fala yastahi, fakai famu khali kaya pola yastahi ora izin. Sopo al arif ayyar fa'ah yen tong laporno sopo arif ing hajat ila khali qadihi maring makhluke Allah. Dadi wong sing para pangeran lapor kebutuhane ning Allah wae izin, apa meneh lapor ning apa makhluk. Jelas. Apa ini repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat. Jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, gak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Orang yang tidak iman pasti akhir perjalanannya siksa. Senajan toh ning dunia mereka ngelola dunia lebih baik ketimbang kita, kehidupan dunianya lebih baik ketimbang kita. Intinya kue aja sampai kalah dunia kalah akhirat. Awas kan, kalah dunia aja sampai sini wong. Kalah di dunia menang akhirat. Jebule kalah pisan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu nyari nafkah itu sudah ibadah, menyaksikan macam-macamnya orang itu juga ibadah. Bahkan menambah khazanah ilmu. Gara-gara jalan-jalan sering ngerti orang yang buntung. Alhamdulillah meskipun saya hanya Grab, masih punya kaki. Ketemu orang buta ya gitu. Alhamdulillah saya terselamatkan dari seperti itu. Sehingga melihat orang maksiat juga gitu. Saya meskipun gini terselamatkan dari tempat maksiat, sehingga hidup itu tidak nelongso gitu. Ada nilai lebih yang kita punyai.
Jadi di antara kebaikan Islam adalah orang disuruh ingat sisi nikmat. Artinya apa? Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kenikmatan yang dirindukan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Apapun masalah hidup Anda ini punya kenikmatan yang nggak tertandingi, yaitu namanya ketakutan kita jangan-jangan ibadahnya tidak sesuai sunnah Rasul. Setelah sesuai sunnah Rasul kita takut lagi, jangan-jangan memaksa sesuai tapi karena ingin benar. Dan setelah ingin benar, takutnya secara tasawuf ngimani kebenaran itu, bukan ngimani rahmatnya Allah tapi ngimani kebenaran itu. Aslinya jadi ujub. Ujub itu bangga amal diterima karena kebaikannya, bukan karena fadlnya Allah, karena anugerah. Nah, ketakutan-ketakutan ini khas orang soleh. Orang soleh itu kalau nggak sholat takut, setelah sholat takut. Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya, karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan, istighna itu apa? Al istighna anisya lagi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan, bukan memenuhi semua kebutuhan kamu, karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin